Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semangat, tetap semangat ya. Dengan kondisi apapun kita tetap semangat ya. Dengan Bismillah. Allah selalu menjaga kita ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke mekanisme pembentukan harga, masih dalam materi pasar dalam perekonomian. Yang pertama, harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk ya, atau harga pasar yang terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli ya. Nah, di sini ada sebuah gambar ilustrasi adanya transaksi, ada penjual, ada pembeli ya. Ditemukanlah kesepakatan sehingga pembeli itu jadi membeli barang yang dijual oleh penjual. Kemudian dalam keseimbangan di sini ada kurva harga keseimbangan. Kita lihat di sini contoh ya. Nah, oke. Di sini kita lihat ya. Ada sebuah kurva dan sebuah tabel ya. Di sini dilihat yang pertama, kita lihat nah dalam bentuk soalnya itu nanti ada yang berbentuk tabel, ada yang berbentuk kurva ya. Kita lihat dulu dalam berbentuk tabelnya terlebih dahulu. Di sini dilihat ada harga, kemudian ada kuantitas yang diminta, ada kuantitas yang ditawarkan ya. Yang dibutuhkan oleh konsumen yang disediakan oleh produsen. Kemudian di sini dilihat dari harganya. Dari harga 5.000, jumlah yang diminta 30, kuantitas yang ditawarkan 102. Berbeda ya. Berbedanya bagaimana? Ini ya nanti kita lihat. Harga 4.000. Naik tuh ya dari 30 ke 48. Dari kuantitas yang diminta dari 30 ke 48 berarti mengalami kenaikan. Nah, kemudian ditawarkan turun apa naik? Turun. Nah, masih ingat dong dengan hukum permintaan dan penawaran ya. Nanti dilihat lagi materi pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian di sini pada saat harga 3.000, jumlah yang diminta 66 dan jumlah yang ditawarkan 66 juga. Kalau dilihat dari harga 5.000 dan 4.000, tadi kan sudah dilihat ya, kuantitas yang diminta naik. Kemudian kuantitas yang ditawarkan turun. Tapi naik dan turunnya ini untuk kuantitas ketersediaan barang masih surplus ya. Masih lebih karena yang diminta 30, yang ditawarkan 102. Berarti kan masih lebih ya. Kemudian masih ada persediaan. Kemudian 48. Di sini juga ditawarkan 80, masih ada persediaan. Nah, pada saat 3.000, ternyata barang yang diminta dan yang ditawarkan sama. Ya, ketersediaan barangnya hanya 66. Ternyata yang dibutuhkan oleh konsumen atau yang diminta adalah 66. Berarti seimbang atau balance kalau bahasa akuntansinya mah ya gitu ya. Kemudian pada saat harga 2.000 turun tuh harganya kan jadi 2.000. Nah, kuantitas yang diminta naik lagi menjadi 84. Kemudian kuantitas yang ditawarkan makin turun ya makin berkurang 48. Berarti yang diminta, yang dibutuhkan konsumen adalah 84, tapi ternyata persediaan barangnya hanya yang ditawarkan hanya 48. Berarti tidak memenuhi ya kan? Tapi tadi pada saat harga 5.000 dan 4.000 masih ada kelebihan atau memenuhi ya. Dan juga memenuhi, malah lebih, masih ada persediaan. Tapi pada saat harga 2.000 yang dimintanya naik, ternyata barang yang ditawarkan itu berkurang atau kurang ya. Kemudian pada saat harga 1.000, yang diminta makin naik lagi, nambah lagi. Ternyata barang yang ditawarkan makin berkurang. Nah, itu juga masih ingat dong dengan hukum permintaan dan penawaran. Ibu ulangi lagi ya. Di mana hukum permintaan itu pada saat harga naik, jumlah yang diminta turun. Pada saat harga turun, jumlah yang diminta naik. Kita lihat dari bagian sini kan ilustrasinya. Kemudian kuantitas yang ditawarkan. Di sini hukum penawarannya seperti apa? Pada saat harga naik,
ya kan? Jumlah yang ditawarkan naik. Kemudian pada saat harga turun, makin turun kan, maka jumlah yang ditawarkan pun turun. Di mana hukum permintaan berbanding terbalik, hukum penawaran berbanding lurus. Oke, kita lihat dalam bentuk tabelnya. Bentuk tabel, bentuk kurva ya. Tadi sudah bentuk tabel, bentuk kurvanya. Kita lihat di sini. Masih ingat dengan yang namanya kurva permintaan dan kurva penawaran. Di sini ada ya, D adalah demand ya, dari kiri atas ke kanan bawah, S adalah supplies dari kanan atas ke kiri bawah. Penjabaran dari di sini ya, kita membuat dalam bentuk kurvanya. Nah, di sini diketahui ada titik pertemuan ya antara kurva permintaan, kurva penawaran atau titik silang. Di tengah-tengahnya tuh disebut dengan E. E itu apa sih? E itu adalah equilibrium. Equilibrium atau disebut juga keseimbangan. Ada istilah lain namanya BEP. Break ya, break even point. Nah, di mana keseimbangan terjadi pada saat kuantitas dan kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan itu sama pada saat harga berapa gitu. Seperti hanya tertuang dalam tabel ini ya. Pada saat harga 3.000, barang yang diminta dan yang ditawarkan sama, maka terbentuklah harga keseimbangan. Tadi sudah dijelaskan di bentuk tabelnya ada surplus atau lebih. Nah, di sini dari harga 5.000 yang diminta 30, ternyata yang disediakan 102, berarti ada lebih barang 72. Kemudian lebih barang 36 di sini kan selisih-selisihnya ya. Kemudian yang di bawahnya pada saat harga turun kan, jumlah yang diminta naik, ternyata jumlah yang ditawarkan turun, maka surplus defisit atau kekurangan. Itu mengenai kurva keseimbangan. Yang kita lihat tadi kita membaca sebuah tabel dan membaca mengenai kurvanya. Kemudian dalam permintaan dan penawaran, baik itu yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, di sini ada golongannya. Ada golongan pembeli yang A di sini ya, super marginal, ada pembeli submarginal. Kemudian ada penjual submarginal, ada penjual supermarginal. Kemudian di sini ada pembeli dan penjual marginal. Kita lihat penjelasannya. Pembeli supermarginal ialah pembeli yang harga taksirannya melebihi harga pasar ya. Jadi harganya lebih apa nih? Harga pasarnya masih lebih tinggi ya. Oke, kemudian penjual submarginal ialah penjual harga pokoknya di atas harga pasar ya, masih harganya lebih tinggi juga gitu ya. Nah, kemudian pembeli marginal ialah pembeli yang harga taksirannya sama dengan harga pasar tadi yang break even point atau equilibrium ya. Tadi keseimbangan di mana pada saat harga berapa jumlah yang diminta dan yang ditawarkan itu sama. Kemudian penjual marginal sama yang tadi ya. Penjual marginal ialah penjual yang harga pokoknya sama dengan harga yang ada di pasar. Kemudian ada pembeli submarginal. Pembeli submarginal ialah pembeli yang harga taksirannya di bawah harga pasar. Ini adalah penjelasan dari tabel yang tadi ya. Ya juga sama, termasuk tadi sesuai dengan apa yang dijelaskan di tabel dan kurva yang tadi. Di mana pembeli submarginal ialah pembeli yang harga taksirannya di bawah harga pasar. Ternyata harganya lebih murah, jadi belinya banyak ya. Kalau tadi pembeli supermarginal juga harganya misalkan harganya tinggi tapi dia bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian penjual supermarginal ialah penjual yang harga pokoknya di bawah harga pasar ya, di mana ternyata ya harganya turun, sedangkan jumlah harga pokoknya untuk memproduksi barang tersebut atau harga pokoknya itu lebih besar. Jadinya ternyata harga di pasaran itu lebih murah. Tadi penjelasan yang di kurva ya, nanti kita bisa pelajari lagi. Kemudian penerapan matematika dada permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Di sini kita membentuk yang pertama yaitu fungsi.
yaitu ada fungsi permintaan dan ada fungsi penawaran. Di mana fungsi permintaan itu berbentuk dalam bentuk QD sama dengan fungsi PD. Keterangan. QD adalah jumlah permintaan, F adalah fungsi, PD adalah satuan harga. Kemudian fungsi penawaran, di mana QS sama dengan fungsi buka kurung PS. Keterangan, QS sama dengan jumlah penawaran, F adalah fungsi, PS adalah satuan harga. Nah, di dalam fungsi permintaan, tidak hanya notifikasinya atau bentuknya adalah QD saja. Bisa juga fungsi permintaan itu berbentuk harga, ya. Fungsi permintaannya itu adalah harga, dan kalau ini contohnya fungsinya adalah berbentuk satuan atau jumlah permintaannya. Kemudian harga keseimbangan. Harga keseimbangan yang diperoleh dari QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Yang tadi barusan Ibu jelaskan bahwa tidak harus dalam bentuk fungsi QD atau QS saja, bisa juga berbentuk fungsi PD atau PS. Jadi keseimbangan itu adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Mungkin itu saja yang ingin disampaikan mengenai pertama, mengenai harga keseimbangan, terus penerapan fungsi matematikanya, menentukan fungsi permintaan, menentukan fungsi penawaran, tadi golongan pembeli dan penjual, dan kemudian membaca kurva permintaan dan penawaran, dan bagaimana cara keseimbangan, keseimbangan membaca itu ada permintaan, ada penawaran, berbentuk tabel dan berbentuk kurva. Nah, nanti Ibu akan berikan berikutnya adalah untuk pembelajaran mengenai bagaimana sih cara penerapan rumus-rumusnya itu tersebut untuk membentuk fungsi permintaan, untuk membentuk fungsi penawaran, dan untuk membentuk harga keseimbangan. Oh iya, harga keseimbangan juga nanti ada harga keseimbangan sebelum dan setelah pajak, dan juga harga keseimbangan sebelum dan setelah subsidi. Oke. Oh iya, nanti diberikan penjelasannya. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan mengenai penerapan fungsi matematikanya dan lain-lainnya mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata. Kita akan lanjut kembali materi berikutnya di pembelajaran berikutnya untuk penerapan rumusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.